Anda kembali menyaksikan Maluku Bicara. Kali ini ditemani oleh saya Juan Sakorela. Dan tentu saja saat ini saya sudah siap untuk menemani Anda. Kita akan membicarakan satu topik yang saya harapkan edukatif dan juga informatif bagi Anda sekalian. Nah, pemirsa, mungkin Anda yang menyaksikan adalah guru atau memiliki keluarga yang berprofesi sebagai guru. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kondisi guru di Maluku saat ini, terutama di daerah-daerah pedalaman, di pulau-pulau terpencil. Nah, salah satu hal yang paling krusial yang harus dibahas adalah mengenai problematika ketersediaan tenaga guru yang ada di Provinsi Maluku. Ini hal yang sangat penting karena Maluku itu kan wilayah kepulauan. Tapi masa sih di daerah-daerah terpencil masih ada kekurangan tenaga guru begitu. Nah, kali ini kita akan membahasnya bersama dan tentu saja saya tidak sendiri. Kami sudah mengundang beberapa narasumber yang akan menemani saya untuk berbincang-bincang saat ini. Ada 3 yang sudah hadir. Yang pertama saya perkenalkan satu persatu. Di samping saya, Dr. Randus James Thomas Lewaka Besi, MM, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Selamat datang di TVRI, Pak. Ya, terima kasih. Baik, kemudian di sampingnya ada Dr. Samuel Patra Ritiau, MPD. Beliau adalah akademisi dari Universitas Patimura. Kemudian Kepala BKD Provinsi Maluku, Dr. Randa Halimah Soamole, MSI. Selamat datang di Maluku Bicara, Bapak Ibu. Iya, Terima kasih. Baik, kita hari ini akan membahas tentang problematika tenaga guru di wilayah Maluku. Nah, saya harus buka dengan Pak Kadis tentu saja. Mungkin Pak Kadis bisa berikan gambaran umum buat kita nih, Pak. Kira-kira bagaimana sih distribusi tenaga guru di Provinsi Maluku hari-hari ini, Pak? Baik. Ketersediaan guru di Dinas Pendidikan dan Provinsi Maluku sejumlah 592. Jumlah guru ini penyebarannya di 11 kabupaten kota. Dan terkait dengan daerah 3T, Ya. tidak dipungkiri bahwa ada persoalan terkait dengan yang pertama kesejahteraan, yang kedua sarana prasarana, sehingga kehadiran guru di sana, penempatan guru berdasarkan zonasi yang ia harus mengajar di sana. Ketersediaan sarana juga tidak dapat membantu, sehingga ketidaknyamanan atau karena faktor-faktor dalam tanda kutip ekonomi, sehingga dengan gaji upah yang diterima oleh guru juga sangat berpengaruh kepada kesejahteraan di daerah sana. Yang berikut bahwa fasilitas sarana atau rumah guru itu juga terbatas, sehingga membuat para guru menjadi tidak betah di dalam melaksanakan tugas di daerah-daerah terpencil. Nah, kita ketahui bahwa daerah 3T itu pertama transportasi, akomodasi, dan layanan lainnya juga terbatas, sehingga termasuk di dalamnya akses internet, ya alasan klasik lah, listrik dan sebagainya, sehingga di dalam mempersiapkan guru dalam proses pembelajaran harus diikutsertakan dengan faktor-faktor pendukung tadi, yaitu yang membuat penyebaran guru dalam suatu wilayah itu juga turut mempengaruhi, sehingga tidak dipungkiri bahwa ada penumpukan guru dalam suatu wilayah dari 11 kabupaten kota. Nah, kecenderungan itu kan penumpukan ada di Kota Ambon, ada di Kota Tual, Kabupaten Langgu, dan daerah-daerah yang dianggap maju. Sehingga penyebaran di daerah 3T itu juga terhambat di dalam upaya peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Oke, baik. Jadi boleh dibilang kalau hal-hal yang tadi disebutkan oleh Pak Kadis itu menjadi faktor-faktor penyebab juga ya, Pak,
penyebab utama mengapa sampai di daerah-daerah terpencil di Maluku sampai sekarang belum boleh dikatakan belum tersebar dengan baik gitu tenaga gurunya. Pak Sami ingin menanggapi atau bagaimana? Iya, jadi menarik yang disampaikan oleh Pak PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku ya. Yang pertama kita berikan apresiasi dulu buat pemerintahan yang baru Bapak Hendrik Lewerisa sama Pak Abdullah Fanat. Kita menemukan satu aura baru di kepemimpinan Pak Gubernur Maluku yang coba menggenjot sektor pendidikan. Nah, ada beberapa hal yang mau disampaikan. Harapan kami satu dari apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, kalau bicara mengenai penyebaran guru di Provinsi Maluku, kami berharap sebenarnya semua guru itu sebenarnya punya keinginan untuk datang mengabdi sampai di daerah-daerah pelosok. Tapi hari ini harus berkata dengan jujur, ketertarikan guru itu untuk datang di daerah pelosok itu sangat minim. Nah, ada banyak faktor yang menghambat sehingga atau yang mendorong sehingga guru lebih cenderung ada di daerah-daerah perkotaan, sementara daerah pinggiran, apalagi daerah pedalaman, apalagi potret pendidikan di Provinsi Maluku ini rentannya daerah kepulauan. Makanya kami berharap Dinas Pendidikan juga bisa melihat atau pemerintah Provinsi Maluku juga bisa melihat bagaimana penyiapan sarana dan prasarana guru itu sendiri. Harapannya ketika semua sarana dan prasarana guru itu, misalnya rumah guru, dia punya standar gaji gurunya dibenahi, fasilitas gurunya itu dipersiapkan, lalu gurunya diterjunkan ke sana. Kalau hari ini guru diterjunkan ke lokasi yang sebenarnya rumah gurunya tidak ada, gaji gurunya hampir mau dibilang ada dan tiada gitu ya. Mau bilang ada dan tiada karena memang itu potret ketika kami berjalan di 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku. Terkadang itu juga jadi masalah terbesar guru-guru kita. Kenapa mereka tidak mau datang sampai di daerah-daerah yang pelosok sekali, yang jauh. Butuh waktu sekitar 2-3 hari sampai mereka sampai di kota kabupaten. Nah, salah satunya karena gaji guru itu, fasilitas guru yang tidak ada. Nah, kalau berharap ke depannya kalau kita mau menyebarkan guru ke daerah-daerah sampai daerah-daerah pinggiran dan kita memberikan satu catatan keras buat Bapak Ibu guru untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik, ya minimal standar-standar itu bisa dilihat dengan baik. Ada beberapa provinsi yang mereka bisa menyiapkan standarisasi rumah guru, fasilitasnya sampai internetnya dipersiapkan oleh guru sehingga dia bisa melakukan tugas-tugas pendidikan dan pengajarannya dengan baik di daerah-daerah pedalaman. Mungkin itu hal yang pertama yang kami berharap dari Dinas Pendidikan dan pemerintah Provinsi Maluku untuk bisa melihat itu. Baik, jadi memang masih banyak tantangan yang harus dijawab begitu ya Pak. Nah, saya mau tanya ke Ibu Ima nih. Nah, Ibu Ima dalam proses rekrutmen yang selama ini Ibu Ima dan teman-teman dari BKD melihat bagaimana proses rekrutmen ASN guru gitu? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan real di lapangan atau bagaimana Ibu? Baik, Pak. Nah, tadi sebagaimana Pak Kadi sudah sampaikan dan juga dari Komisi dari Empati, di mana dengan topik kita hari ini problematika tenaga guru di Maluku ini juga menjadi salah satu isu strategis bagi semua pihak yang mendukung untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Maluku. Terkait dengan rekrutmen ini mungkin kami menjelaskan secara umum bahwa ASN di Provinsi Maluku ini ada 11.110. ASN di dalamnya itu ada tenaga guru. Nah, tenaga guru itu sekitar 50% lebih, itu 6.494 yang tersebar di seluruh Provinsi Maluku pada 11 kabupaten. Nah, untuk di tahun 2020 untuk rekrutmen di tahun 2021 sampai dengan 2024 ini pengangkatan guru tidak lagi melalui pengangkatan CPNS umum, tapi kita sekarang sudah dengan P3K melalui pengangkatan pegawai dengan perjanjian kerja, yaitu dari tahun 2021 sampai dengan 2024 pada hari ini dan sampai sekarang masih berlanjut sampai dengan hari ini, di mana sampai dengan sekarang ini jumlah tenaga guru sudah 2.200
53 ASN yang ada di Provinsi Maluku. Nah, dengan itu pada tahun 2021-2023 dengan cara rekrut tadi ditanya tentang bagaimana rekrutmen atau pendistribusian tenaga guru di Provinsi Maluku itu kita melalui seleksi dengan tenaga guru melalui P3K tadi itu, di mana itu pada tahun 2021 dan 2023 itu masih secara online ditetapkan langsung oleh Menpan dengan sesuai dengan kebutuhan dan disampaikan bahwa sampai dengan daerah yang kita tidak memperhatikan dengan daerah terpencil karena itu difokuskan hanya pada ibu kota kabupaten, sedangkan daerah terpencil terpencil terluar dan terdepan itu kurang diperhatikan, dan dengan permasalahan-permasalahan tadi yang sudah disampaikan baik oleh Pak Kadis maupun dari Pak Semi itu menjadi perhatian di mana untuk sehingga pada tahun 2023-2024 ini sudah pendistribusiannya itu sudah memang melalui seleksi oleh DKET pendistribusiannya itu, tapi semuanya itu sesuai dengan kebutuhan pada SMA, SMK dan SLB itu sudah dari Dinas Pendidikan, instansi ada melalui Dinas Pendidikan, tapi by sistem melalui data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah itu sehingga di tahun 2023-2024 ini dan nanti menentukan untuk memang peserta tes itu mereka hanya memilih pada Dinas Pendidikan, tapi hanya tidak melalui umum, tapi kita sekarang melalui P3K yang sudah melaksanakan sudah menjadi tenaga honor selama kurang lebih minimal itu 2 tahun yang sudah diangkat dan juga diangkat untuk menjadi tenaga honor dan diangkat menjadi tenaga P3K guru. Nah itu sehingga untuk 2253 ini dan hari ini kita sudah tahun kemarin itu sudah tahap pertama itu kita sudah lulus 102 ini, nah itu nanti ditetapkan oleh Dinas Pendidikan pada sesuai dengan kebutuhan daerah pada SMA, SMK dan SLB di seluruh kabupaten kota. Nah ini yang jadi sedangkan ada tes sampai dengan hari ini itu berjumlah 387 peserta tenaga guru yang juga nanti di rekrutmen oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dengan ada di Dinas Pendidikan supaya jangan ada penumpukan pada daerah-daerah yang kita harapkan jangan ada penumpukan sehingga di kabupaten kota saja, tapi bagaimana tidak terpilih. Namun memang itu tadi Pak Semi sampaikan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana dan juga karena penempatan guru itu permasalahannya itu juga karena guru-guru ini mereka pada penempatannya itu di satu sekolah dan bahkan mereka tidak sudah ditempatkan pada dengan SK sudah penempatan dengan SK tapi mereka tidak melaksanakan tugas. Nah itu dan bahkan minta pindah, sedangkan untuk regulasi untuk mutasi P3K itu sampai sekarang dari pemerintah pusat belum ada. Nah itu yang menjadi problem untuk kita di Provinsi Maluku, sehingga mungkin untuk ke depan nanti ditentukan oleh Dinas Pendidikan penempatan itu harus memperhatikan hal-hal ini juga, sarana dan prasarana dan juga untuk kesejahteraan guru di lokasi atau di tempat bekerja. Maka itu Pak. Jadi koordinasinya tetap harus terus jalan begitu ya? Iya, jadi barangkali saya klarifikasi tadi jumlah guru kita itu adalah 5.928. Karena belum tahu. Ditambahkan dengan 102. P3K angkatan pertama dari sekitar 2.000-an. Tapi toh kita masih kekurangan sekitar 800 sekian. Nah, sedangkan yang tahun ini yang berikut adalah penerimaan dengan jumlah 300-an. 87. Tahap kedua sementara jalan. Iya, jadi memang apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala BKD benar adanya. Jadi dalam upaya pemerataan guru dalam wilayah, terutama di 3T, itu penempatan guru P3K di dalam upaya pemenuhan kebutuhan guru di sekolah, itu bahwa ada beberapa alasan-alasan klasik yang sebenarnya itu tidak dibenarkan. Dan harus diambil langkah tegas ketika pengangkatan sesuai dengan penempatan, kemudian yang bersangkutan tidak melakukan tugas, berarti itu perlu dievaluasi, Bu. Dan kita harus memberikan teguran, pembinaan, kemudian kalau memang tidak melakukan sesuai dengan tanggung jawab keberadaan di tempat penugasan,
maka kita harus evaluasi karena namanya juga P3K, perjanjian dengan pemerintah. Jadi istilahnya itu kita kontrak kerja. Dan itu harus dievaluasi terkait dengan pertama keberadaan mereka. Kalau tidak ada di tempat itu kan faktor disiplin. Nah, bagaimana mau mengukur kinerja sedangkan mereka tidak berada di tempat? Iya, betul. Ya jelas berarti kita harus memberikan punishment. Sehingga ada banyak sumber daya manusia, aparatur lulusan kependidikan yang juga siap. Gitu. Jadi kalau ini dibiarkan, maka kita juga menyalahi ketentuan dan peraturan regulasi yang berlaku. Tetapi tanggung jawab kita kepada Yang Maha Kuasa, yaitu menerima upah, menerima gaji, tetapi tidak pernah melakukan kewajibannya. Nah, ini juga harus ditindak dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Nah, jadi nanti kita akan berkoordinasi dengan Ibu Kepala BKD. Jadi yang kita ambil langkah dalam upaya peningkatan kualitas mutu pendidikan di Maluku, For Maluku Pumbae, berarti harus kita kedepankan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sehingga ketika tidak melakukan sebagai aparatur sipil negara atau P3K, maka kita akan evaluasi. Karena murid memiliki kualitas yang baik, itu berarti guru juga punya kualitas yang sangat baik. Nah, bagaimana kalau tidak ada guru? Apa yang terjadi pada siswa? Dan banyak sekali perkembangan saat ini bahwa ada sekolah-sekolah persiapan. Sekolah-sekolah persiapan itu adalah upaya untuk memperpendek rentang kendali dalam wilayah di Maluku ini. Nah, kita ketahui wilayah kita kan 97% adalah lautan. Dan kemudian kalau kita tidak mempunyai rencana strategis terkait dengan proses peningkatan mutu pendidikan, ya maka kita tetap berada pada tataran yang bawah. Sehingga diharapkan bahwa para pemangku kepentingan dan intervensi lainnya itu tidak ada, supaya kita memang bekerja dengan aspek-aspek normatif dalam batas-batas kewajaran. Pak Kadis, kalau kita melihat kuantitas jumlah dari ketersediaan guru saat ini, kalau misalnya didistribusikan secara merata dan tidak ada penumpukan, apakah itu mencukupi atau tetap masih kekurangan tenaga guru, Pak Kadis? Yang pertama bahwa faktor pemetaan dan pemerataan penempatan guru itu wajib. Dan mudah-mudahan tidak ada intervensi lain. Ada kebijakan yang boleh kita laksanakan, tetapi kita meminimalisasi sehingga proses-proses pembelajaran itu dapat dilaksanakan di tingkat sekolah. Yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala BKD itu memang kita dilema terkait dengan penempatan dan pengangkatan guru. Misalnya guru A yang bersangkutan mengusulkan di Kota Ambon, tapi hasil kelulusannya itu ternyata dia ditempatkan di Kabupaten C. Nah, pengangkatan beliau secara manusiawi adalah yang pertama karena kekeluargaan, ada anak, ada istri yang berada pada daerah A, itu juga mempengaruhi yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas di itu yang pertama. Yang kedua bahwa ada guru mapel pelajaran tertentu yang ditempatkan di daerah, misalnya guru yang mengajarkan agama Islam ditempatkan di mayoritas daerah yang memang tidak ada murid yang beragama Islam. Berarti kita tarik dia kembali lagi ke daerah yang memang memiliki siswa yang beragama Islam karena mata pelajaran itu. Sehingga memang akses pengajarnya di tujuan di sana
tidak terlaksana karena memang bukan suatu kebutuhan. Yang kebutuhan adalah di sini. Jadi dia ditarik lagi menjadi kebutuhan. Yang berikut bahwa ketidaknyamanan guru-guru di daerah, karena itu seharusnya lingkungan di mana dia berada harus menciptakan suatu situasi kenyamanan dan menjadikan dia nyaman di tempat dari gangguan-gangguan keamanan. Dan memang tidak dipungkiri bahwa di daerah Maluku ini kan ada potensi-potensi gangguan keamanan. Itu juga yang membuat guru tidak betah dalam wilayah tempat tugasnya. Jadi ada berbagai variabel dan indikator yang nanti disampaikan mungkin oleh Pak Semi, karena memang mereka lebih mendalami itu dalam studi-studi terkait dengan penempatan guru, mutu guru, dan sebagainya. Tapi kita harus akui bahwa dalam kepemimpinan Pak Gubernur Henry Klewerisa dan Pak Wakil Gubernur Abdullah Panyat, itu menjadi skala prioritas kepada dunia pendidikan. Dan itu dalam Sabta Ciptanya, itu butir keempat sangat tegas menyatakan bahwa upaya peningkatan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Baik. Baik Pak Kadis. Saya ingin ke Pak Semi terkait dengan kalau kita melihat isu ini kan sebenarnya cukup dilematis bagi tenaga guru juga ya. Karena satu sisi mereka butuh kesejahteraan, tapi di sisi yang lain juga mereka harus menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya gitu dengan disiplin. Nah, Pak Sami melihatnya seperti apa? Karena dari sudut pandang akademisi juga Pak Sami mendidik para calon guru ini. Jadi yang pertama dulu saya harus berkata dengan jujur, setelah kita coba lihat di 38 provinsi dulu di Indonesia secara keseluruhan. Sebenarnya masalah penempatan guru ini bukan masalah yang baru. Ini bukan masalah baru. Kasusnya terjadi di 38 provinsi di Indonesia. Bahwa sampai dengan sekarang ini masih terjadi kekurangan tenaga guru, walaupun setiap tahun pemerintah lakukan pengadaan tenaga guru ya. Masalah terbesarnya terkait dengan ini, sebenarnya saya mau bilang starting point pertama dulu, dan sebenarnya ini tantangan buat kita punya Pak Kepala Dinas dan Ibu Kepala BKD ya. Ini tantangan karena Pak Gubernur Maluku sudah jelas memberikan support untuk bagaimana kita mengembangkan sektor pendidikan yang lebih baik. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa keluar dari kebijakan politik. Nah, dimensi politik selama kita masih pendidikan, sektor pendidikan, selama masih terkontaminasi dengan dimensi politik, kepentingan politik dan lain sebagainya, sampai kapanpun pengaturan tenaga kependidikan biar model seperti gimana pun, kita tidak pernah akan menemukan titik temu yang baik. Apalagi kalau sampai dia sudah masuk di kisaran kalau standar 15 Pak Kadis, standar 10-15% kebijakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi Pak Kadis jelaskan, itu masih bisa. Itu tidak sama sekali mengganggu penyebaran tenaga guru. Tapi kalau dia sudah berada di kisaran 30-40%, itu hancur. Itu biar dinas pendidikan memetakan guru dengan pakai model apapun untuk disebarkan di semua kabupaten kota, itu tidak bisa dapat. Kita tetap akan terjadi kekurangan tenaga guru. Makanya selalu dibilang bahwa pendidikan itu sebenarnya lembaga yang paling steril dari kebijakan politik dan lain sebagainya. Karena kalau sampai kepentingan politik sudah beririsan, kita punya keluarga, punya ini dan lain sebagainya, tim sukses dan lain sebagainya, itu selesai, pendidikan tidak akan maju. Makanya harapan ini sebenarnya saya berikan kepada Kepala Dinas dan Bapak Kepala Dinas dan Ibu Kepala BKD supaya bisa melihat ini. Lalu yang berikut, tapi terlepas dari semua itu, sebenarnya kalau tadi yang Pak Kepala Dinas bilang, kita punya jumlah guru kan yang tadi guru P3K sekitar 2.000 lebih, ditambah dengan guru PNS guru itu ada sekitar 5.000, sementara P3K 2.000 lebih sekitar. Jadi total keseluruhan guru di
PNS guru itu ada 7.000 sekitar 7.000-an, Ya. 7.766 kalau tidak salah, sekitar gitu. Nah, tinggal kita petakan saja. Saya dalam semua forum, kalau di kampus saya sudah bilang, Anda terpanggil di mana, disitulah tempat Anda untuk mengabdi. Tapi yang jadi masalah real kondisi sekarang ini tidak seperti itu. Harus berkata dengan jujur. Lebih kacau lagi Pak Kepala Dinas. Guru P3K yang sebenarnya misalnya, contohnya dia pengangkatannya di Kabupaten Maluku Barat Daya contoh. Harusnya P3K ini ditempatkan di sekolah, di mana sekolah itu melakukan pengusulan formasinya. Tapi ketika dia ditempatkan di guru tersebut lulus CPNS-nya di Kabupaten P3K-nya di Kabupaten Maluku Barat Daya, setelah itu guru itu tidak ke Kabupaten Maluku Barat Daya. Jadi dia menggunakan semua cara atau langkah apa yang saya juga bingung. Ini yang buat sehingga pendidikan kita berantakan. Lalu dia masuk. Jadi satu hal yang kita selama ini soroti Dinas Pendidikan itu terkait dengan surat sakit. Nah, ini yang harus dihindari. Nota dinas dari Dinas Pendidikan untuk titip guru ini di sini, titip guru ini di sini, titip. Jadi kebanyakan nota dinas yang menitip guru ini yang menyebabkan sehingga di daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah pinggiran itu hampir tidak ada guru. Sementara dia menumpuk di daerah perkotaan. Jadi yang tadi awal iya. Mas Ed, jadi kita harus taat dan patuh Betul, seperti kepada itu. ketentuan dan regulasi Iya. yang diberlakukan. Tetapi memang sulit diperhadapkan dengan pengambil keputusan dan kebijakan politik. Iya. Boleh saja kita laksanakan itu, tetapi benar-benar yang sangat prinsipil. Iya, betul. Ya kan? Jadi dipertimbangkan sehingga bisa chance gitu. Iya. Jadi ketika sederhana saja memang guru yang beragama Kristen ditempatkan misalnya di daerah Muslim, yang Muslim. mayoritas Muslim ya. Alasan yang paling mendasar bahwa mereka tidak bisa beribadah Iya. karena tidak ada fasilitas ibadah. Ya, gitu. Tetapi kalau memang dengan niat membangun Maluku Purbae, berarti kan ada, kalau bagi saudara-saudara kita yang beragama Kristen, itu diizinkan oleh pimpinannya hari Sabtu dia kembali ke lokasi untuk beribadah dan hari Senin dia bisa kembali. Betul. Tetapi kosnya juga yang memberatkan Ya, yang iya. bersangkutan. Ya, ya. Jadi memang agak Iya. dilematis dalam mengambil keputusan. Tapi kalau kita mau tegas, berarti kita tegakkan aturan. Ketika tidak melaksanakan sesuai dengan amanat, maka konsekuensi adalah yang pertama dia mengundurkan diri ataukah dia diberhentikan sesuai ketentuan yang berlaku. Iya. Gitu. Koridor kita di situ. Betul. Ya, siap Pak Syed. Jadi Pak Kadis, sebenarnya kalau untuk guru-guru PNS ini kan sudah bisa dipetakan dengan jelas nih. Ada beberapa temuan kita di tahun kemarin, guru-guru lulusan P3K ini yang kebanyakan mendapatkan nota dinas nih. Nah, ini yang sebenarnya harus kita evaluasi secara bersama-sama lagi. Baik. Lalu kita lihat kira-kira daerah-daerah mana, dan mungkin catatan buat Ibu Kepala BKD supaya berharap guru-guru yang mendapatkan nota-nota dinas ini kalau bisa dikembalikan sesuai dengan slot yang diusulkan oleh masing-masing satuan pendidikan itu. Jadi kalau dia ditempatkan di sana, ya pertimbangan-pertimbangan yang tadi Pak Kadis bilang, pertimbangan itu juga perlu. Kita tidak ada beberapa pertimbangan, misalnya keluarganya, faktor suaminya, mungkin suaminya bertugas di tempat lain dan lain sebagainya, itu juga yang menjadi pertimbangan. Tapi yang tadi saya bilang catatan pertimbangan rasionya dia tidak boleh lebih dari 20%, karena kalau sampai dia presentasinya lebih dari 20%, kebanyakan nota dinas dan lain sebagainya, maka dia akan mengganggu proses penyebaran guru di 11 kabupaten kota yang ada di provinsi. Jadi memang banyak catatan ya yang harus diperbaiki. Setelah ini kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan upaya-upaya dari pemerintah dan juga pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini, dan kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Apa yang terlihat oleh mata belum tentu adalah fakta. Ada kompleksitas yang perlu dieksplorasi untuk mendapatkan validitas informasi. Pastikan Anda bijak dengan memilih kanal berita yang terpercaya dan menginspirasi. Hilangkan ragu dengan mencari rujukan yang pasti. Maluku hari ini untuk publik Maluku yang cakap literasi. Selamat datang kembali di Maluku Bicara bersama saya Juan Sakwarela dan dalam edisi kali ini kita sedang membahas tentang problematika tenaga guru yang ada di Maluku. Nah, saya ingin melanjutkan perbincangan, saya buka dengan Ibu Ima, Kepala BKD Maluku. Mungkin Ibu bisa memberikan keterangan buat kita, kira-kira apakah ada langkah-langkah ke depan yang inovatif terkait dalam rekrutmen tenaga guru ini, Ibu, dan koordinasinya dengan dinas seperti apa? Baik. Ya, tadi mungkin sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa rekrutmen ini ditetapkan langsung dari BKN, di mana tahun 2021-2022 itu langsung oleh Menpan dengan penempatannya langsung. Mungkin setelah evaluasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis Pendidikan bahwa penempatan guru Islam di daerah Kristen dan guru Kristen itu setelah evaluasi oleh Menpan, maka untuk tahun 2023-2024 ini kita sudah kembali untuk penerimaan itu yang ditetapkan oleh Menpan hanya melalui instansi memilih P3K ini, tenaga honor yang akan tes untuk menjadi tenaga guru P3K ini memilih hanya untuk Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Setelah itu nanti penempatannya ditetapkan sesuai dengan rekrutmen pada Dinas Pendidikan dengan jumlah mata pelajaran pada SMA, SMK, dan SKB untuk seluruh peserta calon pegawai P3K di Provinsi Maluku yang pada tahun 2024 ini untuk tahap 1 sudah ada kelulusan 102. Nah, 102 ini kalau pemerintah provinsi pusat itu menetapkan itu diangkat pada bulan Oktober melalui pemerintah Provinsi Maluku dan masa jabatan Pak Gubernur Maluku dan Pak Wakil Gubernur, ini Provinsi Maluku akan diangkat guru 102 ini untuk tahap 1 itu nanti di bulan Agustus, mengawali pemerintah pusat. Jadi pada bulan Agustus ini mereka sudah menerima SK untuk bekerja sebagai guru P3K di Provinsi Maluku yang penyebarannya pada 11 kabupaten kota. Nah, untuk problema ini jadi kami sangat mengharapkan adanya sinergis mungkin ini dan adanya sinergis baik dari Dinas Pendidikan, Mendikbud, BKN maupun Menpan ini untuk dapat peningkatan kebutuhan guru ini untuk peningkatan ke depan ini untuk formasi-formasi khususnya di Provinsi Maluku ini mungkin juga memperhatikan pada misalnya pada kabupaten yang jangkauannya untuk 3T ini ataupun yang saat ini mungkin bisa penempatannya memperhatikan jam mata pelajarannya sehingga mungkin ada peningkatan kesejahteraan untuk guru-guru P3K tersebut sehingga mereka merasa nyaman untuk bekerja di pada penempatan di 11 kabupaten kota, karena kita lakukan ini ke depan kita lakukan evaluasi setiap tahun ini 2 tahun untuk P3K ini kita berevaluasi untuk apakah mereka ini bisa perpanjang atau tidak. Dan juga itu nanti usulan dari Dinas Pendidikan untuk evaluasi apakah yang tenaga guru yang ditempatkan pada ini mereka bekerja sesuai dengan
jam kerja atau jam mata pelajaran untuk peningkatan kesejahteraan. Mungkin itu menjadi perhatian kita. Tadi disampaikan oleh Pak Semi dari Akademisi Empati, memang itu benar bahwa kita juga harus memperhatikan sarana-prasarana untuk tempat tinggal dan juga mungkin untuk kesejahteraan karena mereka harus mengejar jam mengajar untuk peningkatan kesejahteraan melalui mungkin tunjangan-tunjangan mereka sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan untuk kesejahteraan guru barangkali. Kalau melihat distribusinya sekarang daerah kabupaten mana yang sementara kekurangan guru, Ibu Ima, yang paling banyak gitu? Kalau kekurangan guru itu dari kami ini memang distribusinya itu nanti atau dari mungkin Maluku Tengah ke Maluku Tenggara. Kadis. Yang karena saat ini memang itu yang tadi kami sampaikan bahwa mereka tidak melaksanakan. Sebenarnya guru kalau penyebarannya karena sudah diatur oleh sesuai ketentuan, sesuai kebutuhan di SMA SMK. Apabila mereka tidak melaksanakan tugas itu yang menjadi kekurangan guru, sedangkan kebutuhan mungkin sarana prasarana sekolahnya dengan fasilitasnya sudah mendukung, tapi guru-guru yang pada saat penempatannya itu mereka tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai PNS ASN barangkali itu. Mungkin nanti ditambahkan oleh Baik, betul. Iya, jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kepala BKD, memang kita memiliki data. Iya, Pak. Bahwa kekurangan guru itu memang yaitu di daerah-daerah pinggiran di kabupaten, sehingga dinomenklaturkan sebagai daerah 3T, ya di MBD, di Maluku Tenggara, Seram bagian barat, Maluku Tengah itu juga kekurangan guru. Jadi kekurangan guru itu kemudian telah diambil langkah untuk penyebarannya. Kita berkoordinasi dengan BKD terkait dengan angkatan P3K tahun 2022. Kita sementara menginventarisir tenaga P3K tersebut dengan berbagai alasan tadi yang dikemukakan, untuk berkoordinasi dengan tingkat kementerian, BKN dan Menpan RB terkait dengan hasil analisa kita bersama sesuai dengan kebutuhan guru dalam penempatan di wilayah tempat tugas. Kemudian ya kita sangat berterima kasih karena pemerintah Provinsi Maluku, CEKI BKD telah memperjuangkan penempatan guru tidak lagi dengan SK dari kementerian, karena lebih memahami kondisi real di lapangan dengan sumber daya aparatur dan ketersediaan kebutuhan tenaga guru di kabupaten kota. Kalau ini bisa dan dapat disetujui oleh BKN dan Menpan RB terkait dengan hasil usulan kita dalam penempatan tenaga kependidikan, maka kita telah melakukan langkah terobosan sebagai langkah awal pemerataan, sebagai peningkatan kualitas pendidikan di Maluku. Dan dari Dinas Pendidikan telah mempersiapkan itu untuk kemudian akan ditindaklanjuti ke Badan Kepegawaian Daerah, kemudian ke tingkat pusat. Dan kemarin kita telah diundang oleh DPR RI untuk menyampaikan persoalan-persoalan tersebut di esok hari, minggu depan kalau tidak salah, jadwal kita dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dengan beberapa dinas di daerah-daerah lain. Ada kurang lebih 15 kepala dinas provinsi akan dipanggil untuk dengar pendapat terkait dengan permasalahan-permasalahan di dunia pendidikan. Jadi memang ketika penempatan guru dalam wilayah-wilayah tertentu juga sangat menjadi persoalan seperti yang dikemukakan oleh Pak Semi. Jadi kalau memang pemerintah menyediakan fasilitas itu didukung oleh masyarakat yang membutuhkan kehadiran guru di sekolahnya, kita kira dapat terlaksana dengan baik. Karena tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya pada dinas pendidikan atau pemangku kepentingan pendidikan,
tetapi seluruh stakeholder dan masyarakat ikut terlibat bersama, sehingga pasti, apalagi di Maluku, Ketua akan meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku lebih baik. Dan Ketua akan menjawab visi misi Pak Gubernur dan Pak Wagub ke depan dapat tercipta. Jadi kita tidak banyak bicara tentang bagaimana kita mengupayakan supaya itu bisa terlaksana dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita harus meletakkan fondasi dengan hukum. Kalau guru tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan, konsekuensi. Dipanggil, diperiksa di BAP, dijatuhi hukuman. Begitu ya. Jadi kalau kita membiarkan, berarti kita ikut terlibat di dalam proses pembiaran dan kita ikut terlibat di dalam upaya tidak memajukan dunia pendidikan di daerah ini. Jadi ada reward buat guru yang memang memiliki prestasi, prestise yang baik, itu wajib kita berikan. Begitu juga ketika ada pelanggaran, wajib kita tindak. Nah kalau kita memang menegakkan itu, beta kira bahwa kepatuhan dan ketaatan terhadap seorang aparatur, khusus guru, dia dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tidak ada alasan apapun. Kalau kita benar-benar, dan kita benar-benar didukung oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Pasti Maluku maju. Nah, Pak Sami, ini saya mungkin ingin tanya juga terkait dengan pandangan Pak Sami terkait dengan peran masyarakat. Terutama masyarakat yang ada di pedalaman gitu, dalam mengakomodasi guru gitu. Misalnya keterlibatan desa, sekolah gitu. Menurut Pak Sami bagaimana? Jadi kalau ketong bicara pendidikan secara utuh, itu ada satu konsep yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara ya, salah satu tokoh utama pendidikan di Indonesia. Namanya Tripusat Pendidikan. Jadi ada Tripusat Pendidikan. Ada sekolah ini pemerintah, ada sekolah, ada keluarga, ada masyarakat. Nah ini tripusat yang sebenarnya baik sekali kalau ini diadopsi. Dan beta coba melihat di 11 kabupaten kota, apalagi di daerah-daerah pinggiran ada yang melakukan seperti itu. Jadi ketika guru ditempatkan di daerah atau di wilayah yang 3T, yang sebenarnya fasilitas tempat tinggal dan lain sebagainya itu belum disiapkan oleh pemerintah, itu disiapkan oleh masyarakat. Dan sebenarnya model ini penting untuk dikembangkan. Jadi saya sering bilang bahwa tanggung jawab untuk seperti yang tadi Pak Kadis bilang, tanggung jawab untuk mewujudkan Maluku baik, pendidikan yang berkualitas di provinsi ini bukan saja tanggung jawab pemerintah provinsi, tapi tanggung jawab semua elemen termasuk yang namanya dengan pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri, termasuk dengan tokoh-tokoh agama, gereja, masjid dan lain sebagainya. Semua orang punya tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas melalui Tripusat Pendidikan itu sendiri. Dan karena itu ya harus didorong dengan semangat orang basudara, tolong menolong seperti itu. Nah mungkin beta ingin tambahkan tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, menarik Ibu Kepala BKD, menarik terkait dengan penempatan guru ini. Karena kalau sampai salah ditempatkan, kasusnya itu ada beberapa temuan di beberapa kabupaten kota, penempatan guru di daerah-daerah perkotaan Pak Kadis itu dia melebihi sampai pada akhirnya jadi satu saat guru-guru mereka berdebat kenapa sampai mereka tidak dapat gaji, tunjangan sertifikasi guru. Lalu setelah dicek, waktu itu beta sempat ada sama-sama dengan guru-guru, ternyata salahnya karena penumpukan guru di satu lokasi itu. Jadi target jam pelajaran per minggu 24 jam pelajaran itu tidak tercapai. Diturunkan ke 18 jam pelajaran standar minimal 12 jam pelajaran itu juga tidak tercapai. Akibatnya ya dari 3 guru yang ada di sekolah-sekolah itu cuma 1 guru yang dapat hak tunjangan sertifikasinya saja. Sementara 2 guru tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi padahal mereka melakukan hal yang sama, melakukan tugas mengajar yang sama, mengajar dan mendidik gitu.
Nah, ini sebenarnya salah satu dampak daripada penumpukan guru di beberapa titik. Sementara misalnya ada di kepala sekolah, kalau kita lihat tugas fungsinya ya seorang manajer melakukan fungsi-fungsi administratif saja, kepala sekolah sudah tidak lagi mengajar gitu. Tapi di beberapa sekolah juga kepala sekolah dia harus mengambil peran mengajar juga. Tapi ketika kepala sekolah harus mengajar juga, tapi ternyata dia berhadapan dengan guru-guru yang ada di situ yang pada akhirnya karena status kepala sekolah bukan ini ya, iya, masih berstatus sebagai PLT. Kalau berstatus sebagai pelaksana tugas, berarti dia punya fungsi gurunya tetap melekat. Ya. Dan karena itu dia harus mengejar 24 jam pelajaran per minggu itu. Nah, ini juga yang jadi kendala. Makanya beta terlalu yakin di bawah kepemimpinan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru ini ada sebuah perubahan besar di dinamika pendidikan di Provinsi Maluku. Jadi penyebaran guru yang pada akhirnya dengan baik, yang pada akhirnya dia berimplikasi terhadap kesejahteraan guru. Jadi sudah tidak ada lagi perdebatan bahwa guru senior jam pelajarannya harus diutamakan. Jadi guru junior tidak ada, guru senior dan guru junior tidak ada, guru profesional. Nah, jadi sudah tidak ada lagi jam-jam nih dialokasikan untuk guru yang senior dulu, yang juniornya nanti dulu. Tidak ada begitu. Jadi semua orang yang melaksanakan tugas mendidik, mengajar dan mendidik, dia punya hak sesuai dengan undang-undang, dia wajib mendapatkan tunjangan sertifikasi pendidik itu sendiri. Dan katong berharap, katong percaya dinas pendidikan memang punya tanggung jawab berat, dan karena itu harus didukung oleh semua elemen. Semua elemen untuk harus mendukung, harus sama-sama bekerja keras, lalu memberikan atensi yang baik sehingga memang betul arah pergerakan pendidikan di provinsi ini dia bisa berkembang. Dia tidak boleh stagnan. Baik. Jadi sudah banyak hal yang kita dapatkan ya mengenai tantangan kenapa masih kekurangan guru di Maluku, dan tadi sudah dijelaskan juga terkait dengan langkah-langkah yang bisa dilakukan. Nah, saya ingin tanya lebih lanjut lagi nih buat Pak Kadis. Tadi Pak Kadis sudah menyebutkan ada beberapa langkah terobosan. Dan di pemerintahan baru ini apakah ada langkah terobosan lain terkait dengan distribusi guru ini, Pak Kadis, yang kira-kira bisa dilakukan? Katakanlah misalnya guru-guru yang ditempatkan di daerah 3T mendapatkan insentif tambahan misalnya. Atau seperti apa Pak Kadis kira-kira? Iya, jadi terkait dengan kesejahteraan guru itu diatur dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada peraturan daerah juga mendukung terhadap upaya kesejahteraan. Nah, ketika kita melakukan pemetaan dan pemerataan guru, berarti kita juga ikut dengan kesejahteraan guru. Kepemimpinan Pak Gubernur Hendrik Lewerisa dan Wakil Gubernur Pak Abdullah Panat itu memiliki strategi unggulan, yaitu yang pertama sederhana saja, hak terkait dengan peningkatan kinerja. Jadi yang melakukan penilaian kinerja dengan baik, maka dia akan diberikan tunjangan peningkatan penghasilan. Itu diberikan kepada guru. Dengan demikian guru juga harus ikut perkembangan era teknologi. Jadi guru juga harus siap dengan digitalisasi, sehingga dia dapat mengikut berbagai aktivitas proses belajar mengajar sebagai penilaian terhadap kinerja yang bersangkutan. Itu ada yang namanya TPP. Nah, TPP untuk guru itu ketersediaan dana ada. Nah, tinggal bagaimana guru itu dia merubah mindset, pola pikir dia dan budaya dia di dalam melakukan tugas. Kalau dia tidak menginput kinerja, bagaimana kita bisa menilai dia? Nah, penilaian sekarang kan objektif, transparan, akuntabel. Pemerintah Provinsi Maluku telah menyediakan anggaran 16 bulan
untuk TPP. Tapi setelah kita evaluasi, kesiapan guru belum ada. Apakah yang bersangkutan menginput kinerjanya dia ataukah tidak? Nah, kita bekerja sama oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, itu ada namanya absensi online terintegrasi. Absen itu kelihatan sederhana, tetapi di dalam itu ada beberapa variabel indikator peraturan terkait dengan aparatur sipil negara. Jadi di situ untuk mendapatkan TPP, yaitu kepatuhan dan ketaatan terhadap jam masuk, jam pulang, dan mengajar. Nah kalau cuma datang finger, pulang finger, tidak mengajar, berarti tidak ada penilaian kinerja. Berarti dia tidak dapat berikan TPP. Nah begitu. Jadi, di situ kan ada kepatuhan dan ketaatan. Itu diatur oleh PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Kemudian di dalam melaksanakan tugas dia diatur dalam PP 11 tahun 17, Junto PP 17 tahun 2019 tentang manajemen. Guru juga memiliki jabatan fungsional teknis, berarti dia bisa memanage terkait dengan proses pola mengajar. Nah kalau dia tidak menginput itu bagaimana? Apa yang bisa kita nilai? Jadi pemerintah Provinsi Maluku telah memberikan kemudahan-kemudahan terhadap peningkatan kesejahteraan. Dan kita tahun ini diupayakan ada namanya pembangunan sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu adalah boarding school, sehingga seluruh sarana prasarana itu disediakan oleh kementerian. Nah kalau kita tidak jemput itu salah. Sekolah, lab, auditorium, asrama, baik bagi siswa maupun bagi guru. Ketersediaan. Nah itu diberikan bagi keluarga-keluarga yang dalam kategori keluarga prasejahtera yang anak-anaknya cerdas. Begitu. Sehingga tidak ada drop out atau putus sekolah. Sehingga yang punya kualitas siswa yang memiliki atau murid yang memiliki kualitas dimungkinkan pengembangan dirinya untuk persiapan masa depan. Nah kita kan udah masuk pada era society 5.0, berpikir kritis, kolaborasi, ya kan? Kita ada selangkah maju daripada suatu proses belajar merdeka. Baik. Jadi ini suatu upaya di dalam menciptakan sumber daya siswa di dalam mempersiapkan masa depan mereka. Baik. Pak Kadis bisa silakan. Jadi boleh singkat Pak. Mungkin sebagai maaf Pak Sami, mungkin langsung sebagai pernyataan penutup gitu ya terkait dengan apa namanya yang tadi kita sudah bahas, banyak hal yang sudah kita bahas terkait dengan ketersediaan tenaga guru dan bagaimana solusi-solusinya bersama ke depan. Nah mungkin langsung Pak Sami bisa memberikan menanggapi Pak Kadis sekaligus juga memberikan kesimpulan. Mungkin Pak Kadis dalam kaitan dengan Ibu Kepala BKD, dalam kaitan dengan kekurangan guru ini sebenarnya kita berharap guru-guru yang mau ditempatkan ini misalnya Pak Kadis, kalau mereka diidentifikasikan ini dalam bentuk gelondongan nih, masuknya di dinas pendidikan nih. Lalu dibuat surat pernyataan saja kontrak kerja. Misalnya harus ditempatkan di daerah-daerah terdepan terluar kontrak kerja kalau misalnya itu kita ada. Iya. Ada. Baik PNS maupun P3K. Sudah ada. Tahun 2019 itu mereka kontrak 10 tahun. Apalagi yang namanya P3K. Ya, 2 tahun. Nah, berarti harus dihentikan ya namanya dengan surat-surat sakit. Ya itu tadi kita bilang lebih awal tuh. Tidak ada intervensi yang lain. Jadi memang persoalan isu ketersediaan guru ini memang tidak cukup dibahas 1 jam, tapi semoga lain kali saat diundang semuanya bisa hadir kembali untuk membahasnya bersama. Dan kita harus segera menutup perbincangan kita di saat ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Ibu telah hadir. Saya mungkin minta pernyataan penutup singkat saja dari masing-masing, dimulai dari Ibu Ima. Singkat saja Ibu, silakan. Kami sangat mengharapkan kami tetap mendorong untuk peningkatan kuota tenaga guru sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat membangun ekosistem pendidikan yang adil dan bermutu terutama dengan serta kesejahteraan tenaga guru di Provinsi Maluku. Jadi sesuai adanya sinergis
antara baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, tentang Kemenpan dan BKN untuk kesejahteraan guru di lokasi 3T tersebut. Barangkali itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Ima. Pak Kadis, singkat saja sebagai penutup, harapannya satu kalimat, silakan. Yang pertama bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Maluku, for Maluku pun baik, mari ketemu sama-sama, bergandeng tangan, dan ketemu semua taat dan patuh pada aspek normatif. Ya. Kalau aspek normatif itu telah dilaksanakan, beta kira Maluku akan lebih baik. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Kadis Pendidikan Provinsi Maluku, Ibu Kepala BKD dan juga Pak Sami telah hadir dalam perbincangan kita, dan saya harapkan bahwa apa yang telah kita perbincangkan bisa menjadi langkah ke depan bersama bagi semua elemen masyarakat untuk menyelesaikan isu tenaga guru yang ada di Provinsi Maluku. Terima kasih sudah menyaksikan Maluku Bicara bersama saya Juan Sakwarela. Sampai jumpa dalam edisi selanjutnya.